INFJ mudah stres jika dia tidak dapat mengendalikan emosinya, ketika dia berfokus pada prediksinya sendiri, mengenai skenario terburuk yang akan terjadi di masa depan. Namun apabila secara emosional, INFJ sudah mencapai level kedewasaan, ia akan menghadapi masalah dengan tenang, tetap fungsional dalam kehidupannya, melaksanakan segala sesuatunya dengan efisien dan penuh tanggung jawab. Berikut 8 ciri INFJ yang sudah mencapai level kedewasaan emosional. 1. INFJ yang dewasa tidak takut menampakkan kelemahan dan kekurangan dirinya. INFJ mengerti, kebanyakan orang akan terinspirasi dengan contoh nyata, bukan kata-kata, oleh karena itu INFJ tidak segan untuk jujur dengan kelemahannya, supaya orang lain tidak merasa sendirian dalam menghadapi permasalahan kehidupan. Dengan kejujuran atas kekurangan dan kelemahannya, INFJ ingin orang lain tetap memiliki harapan akan hidupnya, sesulit apapun masalah yang mereka hadapi. Setiap orang memiliki permasalahan hidup, dengan kemampuan dan ambang batas toleransi yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa dibandingkan mana yang lebih baik, atau mana yang lebih menderita. Permasalahan itu kepastian, ketika muncul suatu kehidupan, dan setiap orang dari beragam bangsa, agama maupun strata sosial tidak bisa menghindarinya, masalah hanya bisa dihadapi dengan optimisme dan harapan. INFJ, kepada siapa saja kalian menampakkan kekurangan dan kelemahanmu? Kedua, INFJ yang dewasa bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. INFJ dewasa menyadari kekurangan, kelebihan dan privilege yang dimilikinya. Oleh karena itu daripada memproyeksikan idealismenya pada orang lain, atau menuntut orang lain sesuai dengan standar moralnya, INFJ lebih memilih meningkatkan diri. Bagi INFJ, peningkatan diri adalah bentuk dasar tanggung jawab, dan aksi nyata, terhadap pilihannya untuk menjalani kehidupan. Apapun yang terjadi pada hidupnya, INFJ tidak akan menyalahkan keadaan, apalagi menuntut orang lain. 3. INFJ yang dewasa mengerti batas pemahaman dan pengetahuannya. INFJ bukan jenis orang yang memiliki pandangan bahwa penalaran dan logikanya paling benar dan valid, atau merasa superior dengan kecerdasannya. INFJ secara rutin mempertanyakan kerangka logikanya sendiri, dan bahkan mengkritisinya di saat tertentu. Ketika sebagian orang cerdas mempertahankan opininya, meskipun penalarannya sempit dan asumsinya salah, INFJ dengan lapang dada, mempertimbangkan asumsi orang lain, yang berbeda dengan opininya. INFJ selalu menghargai sudut pandang orang lain, dan menempatkannya seakan itu persepsinya, meskipun persepsi orang lain itu bertentangan dengan keyakinan INFJ. INFJ senang dengan perbedaan sudut pandang, itu artinya dia bisa belajar sesuatu yang baru, di luar kerangka pemahamannya mengenai suatu hal. Dengan demikian cakrawala berpikir INFJ makin meluas dan pemahamannya makin mendalam. Apa yang bisa dipelajari jika semuanya sama, seia, sekata, selaras dan seimbang? Pembelajaran apa yang bisa didapatkan, jika semuanya sempurna dan tanpa celah? 4. INFJ yang dewasa memiliki rasa percaya diri. Sebagian orang memperoleh rasa percaya diri dan harga diri dari ego delusional, dan citra diri yang berlebihan, sedangkan INFJ membangun kepercayaan dirinya berdasarkan fakta atas kemampuan atau kapabilitasnya. Karenanya, INFJ tidak membutuhkan validasi sosial, dan atau pengakuan dari luar bahwa dirinya hebat. Memiliki kesadaran akan keterbatasan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu, sudah cukup menjadi representasi rasa percaya diri. Persepsi diri INFJ tidak dibangun berdasarkan ego delusional, akan tetapi kapabilitas dirinya, atau sejauh mana kemampuan yang bisa dia lakukan. Kesadaran yang realistis terhadap keterbatasan diri, juga membuat INFJ tidak bergantung pada idealismenya, melainkan proses bertahap perbaikan dan peningkatan diri. 5. INFJ tidak akan membiarkan emosi menguasai dirinya. Meskipun terlihat tenang, sewaktu-waktu INFJ bisa marah disebabkan pelanggaran hal-hal prinsipal, tetapi INFJ tidak akan membiarkan emosinya mengalahkan rasionalitas. INFJ tidak akan membuat aksi, reaksi dan keputusannya diperbudak kemarahan. Menghadapi situasi dan kondisi yang rumit, dan menguras emosi, dengan pikiran yang jernih dan penuh rasionalitas adalah tujuan INFJ. 6. INFJ yang dewasa mengerti batasan diri dan batasan orang lain. INFJ ingin dihargai privasinya, dan juga menghargai batas privasi orang lain.
INFJ tidak akan terlibat jauh dalam kehidupan seseorang, dan hanya memberikan saran dan bantuan emosional atau psikis jika hanya dibutuhkan. Tanpa harus diberitahu terlebih dahulu, INFJ mengerti apa yang orang lain butuhkan dan inginkan. 7. INFJ yang dewasa bisa membaur dan mudah didekati. Di permukaan, INFJ mungkin terlihat pendiam, menjaga jarak, dan tidak ingin terlibat dengan urusan orang lain, tetapi sejatinya, INFJ sangat peduli dengan orang di sekitarnya. Jika didekati, diberi pertanyaan atau dimintai tolong, INFJ dengan senang hati menolong orang lain dengan memberikan pertolongan dan jawaban langsung, daripada membiarkan orang tersebut bertanya-tanya dalam hatinya, dan merasa tidak nyaman. INFJ selalu berpikiran terbuka dan memberikan jenis saran dan sudut pandang yang tidak menghakimi dari segala macam situasi. 8. INFJ yang dewasa, selalu mencari perspektif berbeda untuk memperkaya pemahamannya. Ketika kebanyakan orang hanya menerima sudut pandang yang sama dengan dirinya, sehingga menjadi faktor penguat dan pembenaran terhadap sudut pandangnya, INFJ justru mencari perspektif yang berbeda. INFJ sadar bahwa pemahamannya bisa jadi terbatas, dan mungkin pemahaman orang lain lebih baik daripada dirinya. Oleh karena itu, INFJ memiliki keinginan kuat untuk terus merevisi pandangannya.